Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menikmati ibadah pada hari ini dengan semangat ya. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa untuk ibadah kita pagi ini. Bapa di surga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, kalau Engkau izinkan kami kembali beribadah melalui online. Tuhan pimpin, Tuhan tolong, Tuhan sertai kami semua di rumah kami masing-masing, dan biarlah kami boleh terus memiliki hati yang haus dan lapar akan ibadah yang Tuhan izinkan melalui online ini Tuhan. Bapak juga berdoa Engkau memberkati Tuhan buat seluruh bani-bani Lewi yang siap melayani Tuhan, dan Engkau sendiri boleh mengurapi mereka, menguduskan mereka, sehingga Tuhan apa yang mereka lakukan itu menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita naikkan pujian ini dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Haleluya. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Oh, di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Haleluya. Oh, haleluya. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman
sahabat yang paling setia. Dia selalu ada bagi kita. Siapa dia, saudara? Amin. Dia Yesus. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari beri sorak-sorai bagi dia, bagi Tuhan kita, bagi sahabat kita yang paling setia. Amin. Sama-sama katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya.
kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita pagi hari ini. Haleluya. Kami buka hati kami pagi ini Tuhan. Kami bebaskan Roh mengalir di tengah ibadah kami pagi ini. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Pulihkan kami Tuhan yang membutuhkan Engkau. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman Tuhan, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak
Berfirmanlah siang hari ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami sangat merasakan kasih dan cinta-Mu yang begitu dalam, yang kami rasakan di dalam setiap aktivitas kami. Maka dari itu Tuhan, kami butuh kasih-Mu sekali lagi Tuhan, untuk dapat mengerti apa yang Tuhan ingin maksudkan dalam kehidupan kami lewat ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara ke dalam sebuah kitab Injil dalam Matius 5 ayat ke-23 sampai yang ke-25. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggallah persembahanmu dan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Bapak Saudara, saya ingin memberikan judul pada ibadah pada pagi hari ini, yaitu tentang meminta maaf. Seberapa besar sih ego di dalam kehidupan kita? Seberapa besar sih atau seberapa kuat sih ego yang ada di dalam diri kita? Jikalau kita mengerti bahwa ego yang ada di dalam diri kita itu begitu kuat, perlunya kita menyadari akan hal itu, dan otomatis kita akan bisa berhati-hati dalam melakukan segala sesuatunya. Nah, dalam hal meminta maaf, itu seringkali dianggap tabu. Kalau kita lihat di negara kita, untuk hal meminta maaf saja itu adalah hal yang begitu tabu. Nah, dari situlah kita bisa melihat bagaimana kebiasaan orang-orang kita itu minim sekali untuk meminta maaf. Nah, di negara maju, prinsip yang selalu meminta maaf itu dianggap adalah hal yang wajar, dan itulah yang harus kita contoh. Ketika kita bisa melihat bahwa orang tua meminta maaf kepada anak, itu adalah hal yang fleksibel sekali, adalah hal yang wajar sekali. Anak meminta maaf kepada orang tua itu adalah hal yang sering dilakukan oleh negara-negara maju. Nah, tapi kebalikannya ketika kita melihat orang-orang kita, anak meminta maaf kepada orang tuanya, itu adalah hal yang jarang sekali kita lihat. Orang tua meminta maaf kepada anaknya itu jarang sekali kita temui. Ataupun bos kita, pemimpin kita untuk meminta maaf ketika berbuat salah kepada karyawannya, itu adalah hal yang jarang sekali kita temui. Kita tahu bahwa untuk meminta maaf itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit. Meminta maaf itu adalah hal yang mungkin dianggap orang sebagai perbuatan yang hina, sebagai perbuatan yang kurang patut atau tidak terbiasa untuk melakukannya. Maka dari itu, saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara untuk mengetahui ketika keuntungan meminta maaf itu apa. Nah, terkadang kita enggan untuk meminta maaf karena kita nggak tahu keuntungan meminta maaf itu apa. Maka dari itu, kita perlu tahu keuntungan tersebut. Keuntungan yang pertama adalah supaya sama-sama selamat. Di dalam Matius 5 ayat ke-25, saya bacakan kembali. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Di ayat tersebut itu dikatakan bahwa segeralah berdamai dengan lawanmu selama aku bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Segeralah. Kita membaca ayat 25 ini sudah jelas, gak perlu ditafsir lagi, di mana seseorang yang akan menuju sebuah pemerintahan atau menemui seorang hakim, Matius mengatakan bahwa
di dalam perjalananmu kamu segeralah untuk berdamai. Supaya apa sih? Supaya sama-sama selamat. Selamat dari apa? Selamat dari yang berbuat salah, dari malu. Yang menjadi korban justru tidak menanamkan dendam terhadap kita. Contoh saya berbuat salah. Kita pun disuruh untuk segera berdamai, tapi kita nggak berdamai. Kita mau menghadap ke hakim untuk berdalih di sana. Jelas-jelas saya salah. Ketika saya berada di dalam hakim, justru saya yang malu, saya ketahuan salah. Justru saya malu, saya ketahuan saya berbuat tidak benar. Dan yang menjadi korban justru malah sakit hati, justru akan menambah rasa dendam di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, permintaan maaf ini berguna untuk apa sih? Untuk meredam sebuah amarah. Ketika kita merasa kesal, ketika kita merasa jengkel, itu tujuannya untuk meredam amarah kita. Tetapi kan kita butuh waktu untuk menetralkan emosional kita. Ya, cuman ketika kita membutuhkan waktu, segeralah, jangan berlarut-larut, jangan disimpan. Besoknya. Keburu orang itu sudah memaafkan kita terlebih dahulu. Kalau orang tersebut bisa memaafkan kita atas kesalahan kita. Tapi kalau kita ketemu orang yang tidak gampang memaafkan kita, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, perlu di poin yang pertama ini adalah kita perlu melakukan inisiatif. Kita perlu melakukan inisiatif terlebih dahulu untuk meminta maaf. Orang yang terlihat pertumbuhan imannya begitu bagus, ketika dia salah, dia segera atau bergegas meminta maaf. Orang yang meminta maaf itu adalah orang seperti pahlawan. Orang yang mampu mengalahkan dirinya. Orang yang mampu mengontrol dirinya dan menahan egonya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberi kemampuan. Bapak Ibu Saudara diberi kelebihan, kekuatan untuk dapat mengatakan maaf. Ketika hubungan kita disosialisasi, ketika hubungan kita di dalam masyarakat, kita teringat akan kesalahan kita, segera minta maaf. Kecuali kita tidak diberi kemampuan. Tapi kebanyakan faktanya adalah kita malah justru berdalih. Justru kita menganggap minta maaf itu nggak bisa dilakukan. Saya pun nggak bisa kalau mengambil inisiatif sendiri untuk meminta maaf. No, bukan begitu Bapak Ibu Saudara cara berpikirnya. Karena kita sudah memilih untuk tidak mampu melakukan minta maaf kepada orang yang kita berbuat salah. Karena kita sudah mengklaim diri kita nggak mampu. Saya mau katakan bahwa ketidakmampuan kita bukan berarti itu menjadi alasan untuk tidak dapat melakukannya. Saya mau mengatakan bahwa Bapak Ibu Saudara sanggup kalau mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara akan bisa melakukan minta maaf kepada orang tersebut. Saya kalau bersalah sama istri saya butuh waktu untuk meredam emosional saya. Ketika saya sudah meredam emosional saya bergegas untuk meminta maaf. Gak perlu nunggu besoknya. Loh, tapi kan saya perlu belajar. Ya, semua butuh proses. Tapi selama ada keinginan kuat, selama ada kemauan yang kuat, Bapak Ibu Saudara akan membentuk sebuah kebiasaan yang baik. Yaitu apa? Meminta maaf dan memaafkan nanti di sananya. Coba kita tengok di dalam ayat ke-24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbahmu itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Firman Tuhan di kitab Injil mengatakan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mau mempersembahkan sebuah persembahan yang nanti padanya akan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kalau sesuatu hal yang belum beres terhadap sesama kita, bereskan terlebih dahulu. Tinggalkan persembahanmu, bereskan hubunganmu sama sesamamu. Karena sesuatu yang kita persembahkan, upaya untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, kalau hubungan kita teringat ada yang salah, kita nggak benerin, apakah persembahan itu diterima oleh Tuhan? Tentunya tidak akan diterima. Karena hati kita masih teringat
akan masalah tersebut. Masalah itu harus dibereskan. Setelah kita bereskan, baru kita datang. Untuk apa? Untuk mempersembahkan lagi apa yang kita persembahkan di dalam Tuhan. Poin yang kedua, lalu apa untungnya kita untuk meminta maaf? Jawabannya adalah hubungan menjadi damai. Kita coba lihat di dalam Yakobus 3 ayat ke-18. Demikian firman Tuhan, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dan yang dimaksud adalah buah yang terdiri dari kebenaran. Ini adalah buah itu sendiri. Dan buah yang terdiri dari kebenaran secara simpel, yaitu adalah buah itu adalah kebenaran sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, damai itu tidak perlu dicari-cari sampai kita pusing. Damai itu tidak perlu kita cari sampai kita merasa capek. Damai itu sebenarnya ada di dalam hati kita. Kenapa ada di dalam hati kita? Apakah Bapak Ibu Saudara teringat ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan apa yang sedang disediakan Dia terhadap kita? Yaitu adalah menyediakan Roh Kudus-Nya. Untuk apa? Untuk kita. Apakah damai itu tidak ada padanya? Saya mau katakan bahwa damai itu malah justru Dia sendiri, Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, otomatis damai itu ada di dalam hati kita. Gak perlu kita cari kemana-mana. Damai itu ada di dalam hatimu dan hati saya. Terkadang kita tidak meresponi damai itu dan bahkan tidak menyadari akan damai itu. Nah, ketika kita gak menyadari akan damai itu, kita menjadi orang-orang yang cenderung posesif. Kita cenderung orang yang menjadi marah-marah, orang yang cenderung menjadi pemarah di sana. Ada masalah sedikit, meledak. Ada masalah yang gede, tambah meledak. Kalau kita menyadari bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, artinya damai itu ada di dalam hati kita. Tinggal Bapak Ibu Saudara itu memilih mau hidup di dalam damai atau tidak. Semua ada di dalam keputusan kita, Bapak Ibu Saudara. Jikalau saya memilih bahwa saya tidak mau meminta maaf kepada orang tersebut, itu tandanya saya sudah memilih bahwa saya tidak mau membuat hubungan ini menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau saya memilih bahwa saya mau meminta maaf, ya otomatis hubungan saya akan menjadi jauh lebih baik lagi. Apakah Bapak Ibu Saudara mau mengadakan damai di dalam dirinya? Saya mau mengadakan damai. Kita mulai pada hal-hal yang simpel, Bapak Ibu Saudara. Kita mau mengatakan di dalam diri kita, saya mau mengadakan damai di dalam setiap hubungan saya. Saya bersama-sama dengan istri, saya mau mengatakan hal ini. Itu adalah bentuk di mana kita sedang memberitahukan, sedang menasehati diri sendiri. Kalau ada masalah, itu dapat diatasi. Kalau ada masalah, pasti ada pintu keluarnya. Ketika kita mau berusaha untuk mencari jalan keluar, otomatis kita bisa merasakan damai itu. Kolose 3 ayat 12 sampai yang ke-17. Ini adalah nasihat-nasihat yang harus kita dengar. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan,
Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Jadi, kenakanlah kasih supaya hubungan kita menjadi damai. Jadi, kenakanlah kasih agar hubungan kita menjadi akur, hubungan kita itu menjadi indah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah jawaban bagaimana kita memutuskan untuk hidup damai, supaya firman Tuhan yang ditaruh di dalam diri kita itu dapat kita praktekkan, itu kita sendiri bisa menjadi Alkitab hidup. Terlihat di mana kita berusaha untuk menjaga hubungan itu agar tetap menjadi hubungan yang baik, hubungan yang begitu memuliakan nama Tuhan. Secara pribadi kita tidak bisa melakukannya dengan sendirian, tetapi dengan pertolongannya, dengan kita terus mengucapkan kata-kata iman, hubungan saya diberkati oleh Tuhan, hubungan saya menjadi damai. Kita akan mendapatkan feedbacknya. Feedbacknya adalah hubungan kita di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah bisnis, di dalam sebuah sosialisasi. Hubungan kita menjadi damai. Oke, Bapak Ibu Saudara, itulah 2 poin yang harus kita renungkan bersama-sama, bahwa keuntungan untuk meminta maaf, tadi yang pertama adalah supaya sama-sama selamat, dan yang kedua adalah hubungan menjadi damai. Saya berdoa setiap apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara di dalam rumah, di dalam gereja, ataupun di luar rumah sekalipun, saya percaya hubungan itu yang Bapak Ibu Saudara praktekkan biarlah mencerminkan Allah hidup di dalam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tutup di dalam doa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan saat ini kami mengerti bahwa keuntungan untuk dapat meminta maaf adalah supaya sama-sama selamat dan juga hubungan kami menjadi damai. Kami percaya Tuhan, kami memiliki Allah yang dapat memampukan kami untuk dapat melakukan hubungan dengan baik yang sangat memuliakan nama Tuhan. Kau pimpin sekali lagi kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, agar apa yang kami lakukan dapat mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, tidak terasa kita sudah menikmati berkat Tuhan pada hari ini, dan biarlah kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita dengan hati ucapan syukur. Bapa di surga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Kau sudah memimpin, menolong, menyertai ibadah kami ini Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau sungguh luar biasa, sehingga kami boleh diberkati melalui pujian, melalui firman yang Tuhan sudah izinkan, sehingga kami diberkati Tuhan. Glory bagi nama Tuhan. Kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami ini Tuhan terus ada dalam kesehatan Tuhan. Bapa, hamba berdoa biar Engkau melindungi kami, tutup kami Tuhan, bungkus dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari virus-virus yang ada Tuhan. Kami serahkan Bapa semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu tetap ada buat kami semuanya. Glory bagi nama Tuhan. Mari sedang jemaat kita mengangkat tangan, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha dan bisnismu. Maka dengan itu biarlah kita boleh menikmati apa yang Tuhan sudah izinkan dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih, bahkan penghiburan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Hadapan Yesus Raja, ku datang bersujud, ku mau persembahkan hidupku Tuhan, bagaikan bintang